Selamat pagi, perkenalkan saya Ketut Cynthia Karisti, mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 3 tahun 2024 Universitas Mataram dengan NEM E4E1241461. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG. Berikut adalah video UKIN saya dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Salam bahagia. Silakan duduk anak-anak. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, semangat, siap belajar. Ya, baik anak-anak. Ya, adakah yang hari ini tidak sekolah? Ada. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Rila. Kenapa dia tidak sekolah? Ada kabar nggak? Tidak ada kabar? Ya. Baik. Anak-anak, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya semua kegiatan pembelajaran kita dilancarkan ya. Untuk yang memimpin berdoa, silakan. Ya, silakan maju ke depan, Nak. Ya, silakan anak-anak berdiri. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih, Dea. Masih tetap berdiri ya, Nak? Ya, silakan kembali. Ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk mempertahankan, untuk tetap memelihara rasa cinta tanah air kita, tanah air Indonesia, ya. Berkibarlah bendera, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, silakan duduk anak-anak. Ya, anak-anak, mari kita menyiapkan kesiapan belajar anak-anak. Apakah bukunya sudah ada di atas meja semuanya? Sudah. Alat tulis, pensil, pulpen, sudah semua? Sudah. Ya, sudah ya, berarti sudah siap belajar ya hari ini ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan penuh semangat. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran materi topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kita mau mengingat kembali materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu ya? Siapa yang masih ingat? Ya, Rasya? Tentang apa? Awalan atau imbuhan ya. Imbuhan me. Apa lagi yang kita pelajari? Selain imbuhan me? Ada imbuhan apa lagi? Imbuhan la. Imbuhan apa lagi satu? Imbuhan kan. Jadi ada imbuhan me, imbuhan kan, dan imbuhan la. Ya. Nah, kalau imbuhan me, apa itu imbuhan me? Ada yang tahu? Ya? Tasya? Awalan yang membentuk kata dasar menjadi kata kerja. Contohnya apa ya?
mengerjakan, memasak, apa lagi? Membaca, apa lagi? Menyiram, menulis, ya, menyapu, ya, itu adalah contoh dari imbuhan me. Nah, imbuhanlah dan imbuhankan ini fungsinya untuk memberikan perintah, gitu ya. Ya, jadi materi yang sebelumnya yaitu imbuhan me, imbuhankan, imbuhanlah ini masih berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan belajar tentang teks prosedur, ya. Pernah dengar teks prosedur? Ada yang pernah mendengar teks prosedur? Belum? Belum ada yang mendengar teks prosedur? Baik, sekarang kita pelajari apa sih itu teks prosedur ya. Nah, sebelum itu Bu Guru mau bertanya dulu ya. Yang pertama, apakah anak-anak pernah mencoba membuat resep masakan yang belum pernah kalian buat sebelumnya? Pernah nggak? Pernah, ya. Kemudian apa yang akan kalian lakukan pertama kali ketika akan membuat resep masakan yang belum pernah kalian coba itu? Apa ya yang kalian akan lakukan? Mencoba memasak itu gimana caranya? Kan kalian nggak tahu caranya membuat. Ya, Sri Dewi? Melihat YouTube, bagus. Melihat Google ya. Melihat resep di Google, di YouTube ya. Ada lagi nggak? Ya? Melihat tutorial, betul sekali ya. Jadi kalian akan mencari Google, mencari YouTube, melihat tutorial bagaimana cara memasak. Nah, dalam kehidupan kita, pasti kita akan diperhadapkan untuk membuat, untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya ya. Nah, kita pasti akan mencari informasi ya, bagaimana cara membuat, bagaimana cara melakukan hal-hal baru tersebut. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa mempunyai kemampuan menulis, membaca tentang teks prosedur yang menyatakan langkah-langkah sesuatu secara berurutan. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat teks prosedur, apa itu teks prosedur, ya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam membuat teks prosedur, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3 nak ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian teks prosedur, penggunaan dan ciri-cirinya dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur teks prosedur dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat sebuah teks prosedur dengan benar, ya. Nah, sebelum kita mulai, kita mau tepuk fokus dulu ya. Apakah anak-anak sudah fokus? Sudah fokus belum? Masih kurang fokus ya? Ya, supaya lebih fokus lagi kita tepuk fokus dulu ya. Yuk, tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, semuanya sudah fokus ya. Nah, Bu Guru memberikan sebuah kasus di sini ya. Ada kasus yang dialami oleh Pak Guru Beno. Jadi Pak Guru Beno telah menjelaskan materi tentang simpul tunggal, simpul ganda, dan simpul kepala dalam materi makrame dalam pelajaran seni budaya ya. Kemudian di akhir penjelasannya Pak Guru Beno memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat sebuah gelang menggunakan simpul tunggal yang telah dijelaskan. Nah, pertanyaannya, kasusnya, apa yang harus dilakukan murid-murid agar mereka dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Pak Beno, Guru Beno? Apa yang harus dilakukan? Nah, jadi kalau misalnya kalian nih, di Bu Guru kasih tugas, membuat gelang dengan menggunakan simpul tunggal, apa yang harus kalian lakukan? Mengerjakannya. Dengan cara apa mengerjakannya? Kan kalian nggak tahu. Ya, bertanya. Bertanyanya sama siapa? Pak Beno. Kalau misalnya Pak Benonya di rumah, kalian ngerjakannya mau di rumah, gimana cara nanyanya? Ya, tutorial. Betul. Apa lagi? Melihat YouTube.
Di YouTube itu, kalau itu kan secara langsung ya, dengan kata-kata. Nah, sekarang kalau misalnya dengan tulisan, tutorial, langkah-langkah secara urut itu disebut dengan teks deskripsi. Nah, kita sekarang mau mempelajari apa itu teks deskripsi ya. Silakan anak-anak perhatikan ya. Aku senang sekali menonton video tutorial masak. Jika diubah dalam bentuk tulisan, cara membuat atau memasak topoki ini termasuk jenis teks prosedur loh. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Jadi, tadi anak-anak sudah melihat video tayangan tentang teks prosedur. Nah, sekarang dari hasil yang kalian saksikan tadi videonya, yuk kita sama-sama berdiskusi ya. Nah, pertanyaan yang pertama tadi, apa itu teks prosedur? Apa ya kira-kira teks prosedur tadi? Bu Guru kasih Bu Guru kata kuncinya. Apa itu teks prosedur? Cara membuat. Apa lagi? Cara membuat. Ada lagi? Apa itu teks prosedur? Cara membuat. Secara apa? Ya? Secara berurutan. Nah, kalau kita gabung, apa itu teks prosedur? Tadi cara membuat gitu ya, tadi ya Ajeng bilang ya. Terus berurutan. Berarti apa itu teks prosedur? Ya, cara membuat atau panduan atau informasi yang diberikan secara berurutan, langkah-langkah yang diberikan secara berurutan untuk melakukan atau membuat sesuatu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang teks prosedur? Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada infografis, tadi kita sudah belajar tentang pengertian, kemudian kapan digunakan. Nah, kemudian sekarang tujuan dari penggunaan teks prosedur ini adalah untuk memberi panduan kepada para pembaca untuk menghasilkan karya sesuatu yang diinginkan. Ciri-cirinya apa teks prosedur? Jadi yang pertama, memuat alat dan bahan, harus ada alat dan bahan. Kemudian memuat tahapan kegiatan yang berurutan, langkah-langkahnya harus berurutan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah tadi ya. Kalimat perintah tadi contohnya potonglah, buanglah, tuangkan gitu ya. Kemudian ciri yang keempat adalah menggunakan kata kerja aktif. Nah, sekarang supaya kalian lebih memahami tentang struktur teks prosedur, mari kita bersama-sama bermain permainan namanya Pandurser. Apa tuh Pandurser? Pantomim prosedur seru ya. Jadi nanti anak-anak tahu pantomim? Tahu gimana tuh pantomim? Pakai sarung tangan putih, terus mukanya dipakai warna putih, ya, bajunya hitam putih, terus ngapain dia? Nggak ngomong, tapi dia bergerak, ya, bergerak. Ya, berarti nanti kalian akan menggerakkan ya, memberikan gerakan supaya teman-temannya menebak kira-kira ini cara membuat apa ya, cara melakukan apa ya. Nah, ya. Gimana cara bermainnya? Jadi nanti anak-anak akan dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi setiap kelompok ada 3, ada 4 sesuai dengan tempat duduk kalian ya. Kemudian setiap kelompok secara bergiliran mengambil kartu yang telah disiapkan. Nanti Bu Guru akan berikan kartu. Kemudian kelompok yang mengambil kartu harus melakukan pantomim sesuai dengan langkah-langkah prosedur dalam kartu. Ya, nanti kalian akan menggerakkan seluruh anggota badan kalian, tetapi tidak ngomong, ya. Kalian akan menggerakkan langkah-langkah cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, nanti kelompok lain dapat menjawab, ya, cepet-cepetan rebutan, tapi harus angkat tangan ya, dirembukan dulu biar semuanya nanti sepakat baru menjawab ya. Sudah paham dengan prosedur permainannya? Bisa siap bermain? Ya. Siap bermain? Ya. Oke, ya. Baik, dari kelompok 1 silakan maju dulu kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silakan berdiri di sini, Nak.
Kelompok 1. Ya. Baik. Bu Guru akan tulis di sini nanti skornya ya. Silakan mulai dari Agus, peragakan. Yang lain perhatikan. Menghidupkan kompor. Biarkan dulu sampai selesai, sampai Sukma, baru nanti dijawab supaya lengkap ininya, informasinya. Ya, Agus sudah. Lanjut sekarang Rasya. Ya, agak dinaikin sedikit, nah biar kelihatan temennya. Gimana? Ya, sudah cukup? Ya, selanjutnya Absa. Ya, terus? Ya, ada yang tahu? Yuk, ya? Nasi goreng membuat nasi Telur goreng. apa? Membuat telur goreng. Ya, betul. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Oke, kelompok 5 dapat 1 poin. Yuk, silahkan kembali nak. Kelompok 2 sekarang. Berarti siapa yang paling banyak ini? Kelompok 1 dan 5. Baik, kelompok 1 dan 5 berarti jago sekali ya menebak ini ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Tepuk semangat dulu supaya lebih semangat. Tepuk semangat. Oke, sudah ya. Nah, Nana sekarang kita akan belajar dalam kelompok anak-anak masing-masing ya. Apa yang harus dilakukan dalam kelompok? Ya, ini dari kelompoknya sudah dibagi ya masing-masing ya sesuai dengan tempat duduknya. Nah, sekarang yang kita perlu lakukan di dalam kelompok yang pertama, anak-anak akan diberikan 1 set LKPD dan bahan ajar ya. Ya, ini LKPD-nya, ini bahan ajarnya ya. Satu LKPD, 1 bahan ajar ya. Oke, sudah? Sudah di dalam kelompok, jadi kalian akan menyelesaikan setiap aktivitas. Coba buka dulu di LKPD-nya sama-sama. LKPD-nya di situ ada aktivitas 1, 2, dan 3 ya. Jadi nanti anak-anak akan mengerjakan aktivitas 1, 2, dan 3 bersama kelompok. Silakan berdiskusi bersama. Nanti setelah itu baru anak-anak akan mempresentasikan di depan. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Baik, silakan anak-anak didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Kalau ada yang masih belum paham, nanti Bu Guru akan jelaskan ya. Silakan anak-anak. Sudah selesai yang ini? Ya, ini yang dikerjakan dulu. Ya. Besarkan nak. Kalau judulnya, tulis yang besar ya. Kan kertasnya besar tuh. Ya. Ditulis yang besar di sini. Kalian dapat cara membuat apa? Cara membuat es jeruk ya. Ya, yuk tulis di sini. Cara membuat es jeruk. Siapa yang nulis? Ya. Siapa? Yuk. Besarkan tulisannya, nak. LKPD-nya boleh berdua dikerjakan. Mana LKPD-nya, nak? Itu. Ya. Ya, dilipet dulu. Biar nggak terbang. Yuk. Ditulis. Ya. Ya, alat dan bahan apa saja? Ya. Bahannya apa? Mangga ya? Oke, sudah semua ya? Sudah apa belum? Sudah ya? Baik, sekarang kita sebelum
kita presentasi, anak-anak presentasi, kita mau stop dulu, kita lakukan teknik stop, ya. Silakan anak-anak berhenti menulis, berhenti dari aktivitas yang sudah anak-anak lakukan, ya. Sudah? Sudah? Nah, sekarang ayo kita rilekskan dulu badan, pikiran kita, emosi kita. Ya. Ya, hentikan apapun yang sedang anak-anak lakukan. Silakan ambil posisi duduk yang nyaman, anak-anak. Rilekskan tubuh, mulai dari otot wajah, bahu kiri, bahu kanan, jari-jari, ya, dirilekskan. Letakkan tangan di paha, ya, boleh digelengkan kepalanya, dirilekskan badannya, ya, tetap fokus. Nah, sekarang pejamkan mata anak-anak, Bu Guru akan pandu untuk melakukan teknik stop ini, ya. Sadari nafas yang masuk. Sadari nafas yang keluar. Rasakan udara yang masuk dan rasakan udara yang keluar. Tetap mengambil nafas. Buang dari mulut. Tarik nafas. Hembuskan. Sekarang buka mata anak-anak secara perlahan. Senyum pada diri sendiri. Ya. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan kita dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang jernih. Bagaimana perasaannya anak-anak? Setelah melakukan teknik stop ini, ya? Lebih tenang ya? Gimana? Relax? Ya, ada yang mengantuk? Atau ada yang lapar? Ya, sebentar kita sarapan ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Waktunya mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok kalian ya. Nah, silakan dari kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 dipresentasikan LKPD-nya yang aktivitas 1. Ya, silakan. Ya, keraskan suaranya, Nak. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Di aktivitas 1. Oke, ya. pertama, pernyataan Dicek ya. teks prosedur ini membuat alat dan bahan yang diperlukan. Benar. Benar. Nomor 1 sudah? Benar? Benar ya. Pernyataan 2. Tidak pelanggar dalam teks disusun secara adab dan tidak berurutan. Sudah berurutan? Belum ya, tidak berurutan. Berurutan atau belum? Setiap langkah dalam teks disusun secara acak dan tidak berurutan. Secara, ya jawabannya apa tadi? Salah, oke. Terus? Pernyataan 3. Teks ini menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Benar. Benar. Ada kalimat perintah di sana? Ada. Baik. Selanjutnya nomor 5. Pernyataan 5. Setiap langkah harus dilakukan sesuai urutan untuk hasil yang baik. Benar. Benar ya. Sudah semuanya jawab? Ada yang salah? Benar semua. Baik. Tepuk salut dulu untuk kelompok 3. Tepuk salut. 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 Pagi. Ya. Cara mencuci pakaian, bahan dan alat. Dikeraskan sedikit supaya temannya dengar di sana. Alat dan bahannya apa saja? Pertama, setrika.
kedua papan setrika, ketiga pakaian yang ingin disetrika. Tahapan prosesnya: 1. Panaskan setrika sesuai dengan jenis pakaian. 2. Letakkan pakaian di atas papan setrika. 3. Mulai menyetrika dari bagian rak dan lengan pakaian. 4. Lanjutkan menyetrika seluruh bagian pakaian secara menyeluruh. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham dengan teks prosedur? Kalau sudah, anak-anak akan Bu Guru berikan tugas. Tugasnya ini adalah membuat teks prosedur sesuai dengan pilihan yang Bu Guru pilih. Anak-anak sesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Kalau anak-anak mau buat video, boleh berupa video. Kalau mau berupa gambar, juga boleh. Ya, kayak gambar ini yang seperti ini ya. Yang seperti ini ya, Sukma ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, ini berupa gambar atau berupa rekaman suara juga boleh. Ya. Kalau rekaman suara berarti kalian membuat teks prosedurnya baru dibaca. Cara membuat jus jeruk. Adapun alat dan bahannya adalah jeruk, kemudian alat untuk memeras atau juicer, air secukupnya, gula secukupnya. Nah, seperti itu, jadi direkam. Paham dengan tugasnya? Ini tugasnya individu ya, sendiri-sendiri ya. Nanti dikerjakan dan dikumpul minggu depan. Paham? Baik. Kalau sudah paham, anak-anak, mari sama-sama kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini yang sudah kita lakukan? Diana? Menyenangkan. Apalagi? Apa yang menarik? Ya. Gimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, gembira ya. Nah, kemudian apa yang menarik? Tadi ada yang bilang menarik. Apa yang menarik kira-kira? Permainan tadi ya. Permainan apa itu namanya tadi? Pantomim, pandurser ya. Pantomim, prosedur, seru. Jadi kalian memperagakan langkah-langkah atau cara ya. Ada yang sulit? Tidak? Gampang ya? Gampang. Baik, Bu Guru akan kasih tes sekarang supaya Bu Guru tahu apakah benar-benar anak paham dengan materinya. Dijawab sendiri ya. Oke, diisi nama lengkap, kelas, absen, tanggal hari ini. Juga. Ya, itu dikumpulkan juga. Ya. Ya. Baik, sudah selesai semua anak-anak? Sudah? Nah, untuk minggu depan kita akan belajar menentukan ide pokok di bab yang keempat ya. Nah, sampai di sini anak-anak apa ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham dengan materi pembelajaran hari ini? Tentang apa? Teks prosedur ya. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Yang bertugas untuk berdoa, Bu Guru persilakan. Silakan anak-anak berdiri. Ya, silakan berdiri, kita berdoa ya. Yuk, keraskan suaranya nak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Baik, anak-anak silakan berterima kasih dulu pada diri sendiri dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Sekian dan terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Selamat pagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya.